Silahkan teman-teman duduk kembali. Baik, kita melangkah ke acara selanjutnya, tapi sebelumnya saya akan menyampaikan pada kegiatan pada hari ini akan berlangsung sampai pukul 15.30. Jadi terbagi sebanyak 4 sesi. Jadi sesi pertama itu akan yang berjudul Prinsip Dasar K3 yang akan dibawakan oleh Prof. Lalu. Sesi kedua itu Dasar Lingkungan Kerja yang akan dibawakan oleh Ibu Samsuria. Dan sesi ketiga Dasar Damkar yang akan dibawakan oleh Pak Nasir. Setelah ISOMA ada sesi keempat, yaitu Dasar P3K yang akan insya Allah akan dibawakan nanti oleh Bapak Ariandi Alimudin. Sesi terakhir itu ada diskusi dan penutup. Jadi marilah kita melangkah ke acara selanjutnya. Sesi pertama yaitu Prinsip Dasar K3 yang akan dibawakan oleh Prof. Dr. Lalu Muhammad Saleh, SKM MKes. Kepadanya disilahkan dengan hormat. Yang kami hormati Ibu Dekan, Prof. Hairani, Bapak Wakil Dekan, Prof. Ibu, Bapak para manajer, Ketua dan Sekretaris GPM MPR, Bapak KTU dan Ibu Kasubag, para Kasubag yang ada, dan Bapak Ibu para peserta yang pada hari ini berbahagia dan sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hari ini kita bisa refreshing lagi tentang ilmu ketiganya. Saya kira di kedokteran tahun lalu sudah pernah ya, jadi kita sekarang refresh kembali semangat K3 kita. Alhamdulillah di pertemuan kemarin waktu audit internal, saya sudah sempat membocorkan rahasia bahwa alhamdulillah kedokteran sudah dapat ISO 45001 yang terkait dengan sistem manajemen K3-nya. Jadi SMT itu ada 4, salah satunya SMK 3 dan kedokteran mewakili Unhas, dan alhamdulillah sudah ada sertifikatnya Bu Dekan, tetapi belum di launching karena masih dirahasiakan di ISO. Tetapi itu akan segera di launching, menunggu kemarin ISO 27001 yang masih under review atau sementara, mudah-mudahan sekarang sudah clear sehingga akan secara bersamaan 4 ISO akan di launching di universitas, dan kedokteran mendapat SMK 3 atau ISO 45001 yang insya Allah berlaku bukan 3 tahun. Jadi oleh karenanya selamat untuk kedokteran, dan insya Allah akan segera diberi amanah memegang sertifikat ISO 45 yang notabene itu terkait dengan K3. Sehingga pada hari ini adalah sebagai bukti komitmen kedokteran, sebagai contoh yang baik bagi unit yang lain, sehingga insya Allah nanti beberapa unit lain kayak fakultas di FKM, di teknik, FKG dan FIKP, apakah itu yang akan melanjutkan mengikuti FK, karena memang kita akan meneruskan ke unit-unit kerja yang lain, dan kedokteran adalah sebagai contoh baik yang akan kita tularkan ke fakultas-fakultas lainnya dalam penerapan K3. Nah, salah satu contoh baiknya adalah sekarang kita alhamdulillah 2 hari setelah audit kemarin memang kita sepakat untuk mencoba memberi training basic K3 yang tetap refresh kembali, mengingatkan kembali semangat-semangat K3 teman-teman kedokteran, mulai dari unsur pimpinan sampai staf dan mahasiswa. Dan alhamdulillah hari ini luar biasa Ibu Dekan langsung yang hadir, ada Bapak WD1 juga hadir, Masya Allah, KTU, para manajer, GPMPR. Saya kira ini sesuatu komitmen yang menunjukkan keseriusan di kedokteran sebagai contoh baik bagi universitas. Dan saya sebagai Kepala Subdirektorat K3 juga sangat senang sekali menyampaikan ini,
karena ada budekan, mohon 5 menit aja budekan mendengar slide saya lihat sedikit karena ini sangat penting untuk disampaikan sedikit. Ini ada pendahuluan prinsip K3, hazard dan hierarki pengendalian sebagai kunci yang saya coba mau sampaikan. Tapi kalau kita lihat, ini contoh. Saya yang butuhkan, kasihan tidak ada layar depan ya harusnya. Pak KPU besok. Iya, iya. Seperti tidak ergonomis dia. Kurang televisi. Iya, harus ada televisi. Iya. Kayak di situ, Pak. Iya, mohon izin. Iya, Pak. Saya cuma mau bercerita sedikit. Mohon maaf, budekan saya di depan ini. Jadi ini contoh bukti kejadian di industri ya. Ada pekerja yang tewas ya, ada yang lengannya putus, ada yang jatuh ke mesin giling ya, ada yang luka bakar, ada yang meninggal dan begitulah kenyataan di industri. Nah, bagaimana di kita gitu. Sehingga kondisi ini melihat bahwa fakta-fakta ini menunjukkan kepada kita bahwa masa kita mau biarkan keadaan ini gitu. Kita tidak boleh. Ini kejadian yang di kampus. Ada yang terjadi ledakan di laboratorium. Bahkan 3 mahasiswa tewas. Ini kampus di Cina. Ada yang jatuh dari lantai 3 proyek kampus yang memang berarti ini vendor yang kena. Ada aulanya terbakar di Abuliyatama ya. Dan ada juga yang tewas kecelakaan kerja di kampus. Artinya ini mungkin terjadi di kita dan kita berharap tidak terjadi. Harapan kita di kampus kita tidak ada kejadian ini. Dan Fakultas Kedokteran semoga ini tidak boleh terjadi dan semoga semua labnya, semua proyek konstruksi yang ada, semua aula betul-betul disiapin alat kegawat daruratannya. Sehingga kalaupun ada api kecil, tidak akan membesar dia kalau APAR berfungsi dengan baik. Dan ada tim damkarnya yang bagus dan P3K-nya. Ini juga kantin. Kita di kedokteran juga punya kantin. Makanya ini juga kita tidak berharap ada yang terjadi. Tidak pernah terjadi kantin terbakar di Fakultas Kedokteran maupun di Unhas secara umum. Karena ternyata faktanya pernah di UIN juga terjadi kantin yang terbakar. Makanya kantin yang baik sebaiknya memang tidak mengolah makanannya di dalam kantin. Harusnya dia membawa makanan yang jadi. Yang dia olahnya mungkin di rumahnya atau di dapurnya mereka sendiri. Karena kapan dia melakukannya di tempat atau di kantin, kemungkinan terjadi kebakaran itu besar. Jadi kondisi-kondisi ini kita tidak kepingin terjadi di Fakultas Kedokteran maupun di Unhas secara umum. Ini juga di kolam renang kita, alhamdulillah kedokteran tidak punya kolam renang, tetapi Unhas punya, dan kalau ada mahasiswa kedokteran yang pergi berenang, ini kita tidak boleh ada kejadian, ada yang tewas tenggelam, ada memang kemarin sempat isu kolam renang Unhas itu makan korban ya, karena ada tegel yang rusak, tetapi kami kemarin di PUPA sudah menyampaikan untuk segera memperbaiki tegel ini, karena ternyata fenomena kemungkinan terjadi ini besar. Mungkin di tangga, ada kita punya tangga di sini. Ada kemungkinan teman-teman sering lalai di tangga. Makanya kenapa tangga itu harus anti slipnya ada gitu. Jadi tidak boleh ada juga tiang-tiang untuk pegangannya ya, sehingga tidak terjadi. Begitu juga tentang kecelakaan lalu lintas. Fenomena di kedokteran pernah terjadi, Bu Dekan, Tabe itu pernah mahasiswa kedokteran hampir satu mobil di depan sini kejadian tabrakan yang akhirnya kena mahasiswa kedokteran yang lagi naik Grab kalau tidak salah itu ya, Grab sama mobil vendor tabrakan. Nah ini memang isu yang kami senantiasa sekarang mengedukasi seluruh sivitas untuk berkecepatan 30 km per jam.
Jadi kenapa itu angka 30 sekarang semakin banyak di area kampus? Karena sesungguhnya kami berharap Bapak Ibu semua untuk berkendara itu tidak boleh melebihi 30 km. Jadi tidak boleh berkecepatan di atas itu. Coba aja uji coba sekarang mobilnya atau motornya dengan 30, kecepatannya pasti lamban itu memang. Kita kayak gebes, tetapi tidak apa-apa. Jauh lebih baik dan aman. Karena faktanya angka kecelakaan kita di Unhas mulai ada dan terlapor. Ini untuk mahasiswa. Ini kejadian-kejadian di mahasiswa, dia terjadi ada yang pingsan, ada yang kecelakaan. Itu penyebabnya kalau pingsan karena kebanyakan tidak sarapan ya, dehidrasi, begadang, dia memporsir dalam bekerja. Kalau kedokteran ini kan mahasiswanya sangat rajin belajar dan ini harus dipastiin mereka harus sarapan juga dengan intake makanan yang baik. Kalau di kecelakaan lalu lintasnya karena pelanggaran rambu melebihi 30 km, penggunaan HP, kekurangan tidur dan kelebihan kecepatan. Dan ini memang isu-isu yang kita harapkan tidak terjadi pada mahasiswa kita di kedokteran maupun di Unhas. Ini grafik kecelakaan yang tahun ini, untuk kebanyakan ini kecelakaan kita adalah kecelakaan lalu lintas. Dari tren yang menunjukkan di Januari, Februari, Maret, April, Mei, memang masih ada ya, masih ada grafik kecelakaan di Unhas yang terus kami berupaya menurunkan ini. Kalau untuk 3 tahun terakhir sejak adanya subdit ini, memang trennya 2024 terjadi penurunan, tetapi 2025 mulai naik kembali, bahkan ada yang sedang, tetapi ini efek dari mulai sistem pelaporan kecelakaan kita mulai kita aktifkan. Semua duta dan semua tim K3 kita pastiin melapor semua kejadian. Kalau sebelumnya memang belum optimal pelaporannya, sehingga insya Allah ini akan kita terus turunkan angka kecelakaan yang terutama semua ini adalah kecelakaan di lalu lintas. Ini fenomena yang sakit ya, kita juga punya dosen dan teknik yang sakit per tahun ini menunjukkan selalu ada, dan ini kami mencoba mencari perhatian yang terbaik untuk menangani ini. Masih ada selalu kita dengar ini juga fenomena dosen teknik yang meninggal ya. Di Juni kemarin sekitar 6 orang ya, kalau ini baru 5 kemarin kita belum update ini, tapi Juni seingat saya 6, sudah 6 ini. Ada beberapa penyebab kematian teman dosen dan teknik ini yang kita akan coba cari strategi terbaik. Salah satunya adalah dengan MCU itu sebagai salah satu filternya dan pencegahan yang kita harapkan, dan nanti kita akan selalu senantiasa mengoptimalkan pokja-pokja yang ada. Ini yang menarik Ibu Dekan yang saya mau kasih lihat sebenarnya ini. Tantangan tukang itu jatuh dari ketinggian mengakibatkan lengan patah dan luka. Kalau ini sebenarnya ini yang kecelakaan. Ini fenomena yang belum kami bisa, sementara kami coba lewat CSMS, berkoordinasi dengan para vendor. Ini mereka bukan tenaga kerja kita memang. Dia adalah buruh dari pihak vendor. Nah sekarang ini makanya Pak KTU dan para pemegang kebijakan untuk pengadaan dan kontrak, memang ini kita harus memastikan vendor-vendor ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus membiarkan para pekerjanya seperti ini. Bisa terjadi hal ini. Kan ini kemungkinan besar karena dia tidak menggunakan scaffolding yang benar. Dia juga menggunakan biasanya kan yang yang tradisional, pakai bambu gitu ya. Sehingga peluang untuk jatuh itu besar. Dan ini kita sementara semakin hari kita akan coba turunkan angka ini sehingga tidak boleh terjadi di Universitas Hasanuddin. Jadi semua vendor yang mau bekerja sama dengan Unhas, kami lagi coba untuk memastikan mereka itu kalau mau mendapat proyek di Unhas, betul-betul mau komitmen terhadap K3. Dengan cara minimal memastikan tukang atau buruh yang akan dia pekerjakan betul-betul menaati aturan. Sehingga tidak terjadi kecelakaan. Karena kalau ada kejadian begini, ini kemarin di FIKP, itu yang jelek juga kita juga Unhas. Walaupun bukan tanggung jawab kita karena dia vendor yang punya tenaga kerja, tetapi ujungnya brand image Unhas
itu yang akan kena. Pasti dia terjadi di lokasi Unhas. Nah ini yang kita tidak mau. Saya berharap alhamdulillah Ibu Dekan hadir hari ini dan para pimpinan di kedokteran, semoga di kedokteran tidak ada kerjasama dengan vendor yang tidak peduli terhadap K3. Jadi pastiin gelar peralatannya sebelum diberi izin kerja, dipastiin dia punya scaffolding, APD yang lengkap, komitmen dibuatin, dan akhirnya dia boleh mulai bekerja. Karena kemarin waktu kita audit eksternal kan, waktu itu pengerjaan atap tidak menggunakan scaffolding, waktu itu alhamdulillah itu jadi temuan mereka, tetapi kita segera perbaiki, akhirnya bisa diperbaiki, diadakan scaffolding dan aman. Tapi ini harus menjadi budaya kita di kedokteran sebagai contoh baik yang akan ditiru oleh unit-unit lain di fakultas lain. Tetapi kalau kita mengacu pada data insiden, recordable dan not recordable, untuk data insiden di tahun 2025, Unhas alhamdulillah kita tidak ada recordable. Recordable ini yang berbahaya, karena saya tidak laporkan yang buruh tadi. Tetapi yang not recordable ini adalah kejadian yang sifatnya near miss sama first aid. Artinya dia celaka tetapi hanya diobatin dengan orang P3K yang turun dengan obat luka, dengan betadine dan selesai. Tidak sampai penanganan medis yang berat, dijahit dan sebagainya. Sehingga oleh karenanya alhamdulillah kita masih berada pada posisi not recordable. Alhamdulillah ini fakta komitmen universitas telah membayar iuran sebenarnya untuk Bapak Ibu, ada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Selalu rutin dibayarkan, cukup banyak. Ada hampir 200 juta kita bayar untuk BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan puluhan juta setiap bulan. Itu komitmen universitas yang kami di bawah, artinya kami yang diberi secara teknis untuk membayar hal tersebut. Sehingga komitmen universitas sangat baik untuk tenaga kerja di UNHAS. CSMS sudah mulai, kemarin ini kita kumpul para kontraktor untuk mengupayakan mereka mulai komitmen, dan di teknik kemarin sudah mulai juga mengundang kita untuk setiap pembangunan atau konstruksi, maka tim K3 dipanggil untuk memastikan cek awalnya, mutual cek awalnya dipastikan, komitmen K3-nya dipastikan bagus. Yang MCU saya kira sudah jalan ya, Bapak Ibu sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah MCU adalah sebagai bagian dari kepedulian universitas. Pak Rektor berkomitmen untuk menerapkan ini semua, sehingga alhamdulillah di kedokteran kemarin masih capaiannya masih sedikit ya Ibu Dekan. Semoga di gelombang berikutnya kami buka lagi nanti untuk check up-nya, padahal kami kasih kedokteran kemarin 5 hari untuk check up, mudah-mudahan ya karena sudah bisa periksa diri sendiri sepertinya ya. Tapi harapan saya para dokter yang ada di sini bisa jaga kesehatan dengan baik karena begitu banyak risiko kesehatan. Nah, izin inilah K3. Kalau kita melihat Ibu Dekan dan para wakil dekan, ada WD2 juga saya lihat, WD1 di sini. Sebenarnya K3 itu kalau kita mengacu pada PP 50 tahun 2012, pekerjaan yang sangat mulia. K3, keselamatan dan kesehatan kerja, selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan PAK. Jadi ada dua kata kunci di sini adalah menjamin dan melindungi. Jadi teman-teman K3, Anda tim K3 yang berwarna hijau, kita ini ternyata diminta untuk menjamin dan melindungi semua orang, sivitas yang bekerja di sini. Jadi berat beban ini. Jadi tidak bisa pekerjaan ini dianggap hal yang sepele. Karena tanggung jawab besar ini untuk menjamin dan melindungi orang untuk tidak celaka, orang untuk tidak sakit, ternyata sudah jelas peraturan pemerintahnya. Nah ini yang kita harus sadari, bahwa ternyata peran besar, kalau K3 dioptimalkan, maka harapan kita adalah tidak terjadi kecelakaan dan tidak terjadi penyakit akibat kerja.
Jadi harapan saya Bapak Ibu yang diberi amanah Ibu Dekan sebagai tim K3 fakultas, mohon mari kita bekerja sama untuk memastikan penerapan ini. Karena tidak gampang. Untuk menjamin dan melindungi orang supaya tidak celaka dan tetap sehat, itu pekerjaan tidak gampang. Alhamdulillah saya selama kurang lebih 3 tahun terakhir ini di unit ini, tetapi hampir 20 tahun lebih saya sudah jadi dosen K3, saya baru merasakan begitu beratnya ternyata menerapkan K3 itu. Sehingga kalau kita tidak berkolaborasi dan tidak berkomitmen secara bersama-sama, maka susah untuk diterapkan. Nah, oleh karenanya saya berharap di kedokteran menjadi pionir penerapan K3 yang betul-betul optimal. Budaya K3 betul-betul terimplementasi dengan baik. Karena kalau menurut WHO, kita akan melihat memang tujuan dari K3 itu adalah meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan, fisik, mental, dan sosial yang setinggi-tingginya. Saya kira ini kita sepakat untuk kesehatan secara general juga kita seperti ini, walaupun ditambah ada yang mengatakan produktif, ya, dan sebagainya. Mencegah gangguan kesehatan para pekerja dan memberi perlindungan bagi pekerja dari berbagai bahaya dan resiko. Jadi memang ini adalah sesuatu yang besar perannya K3. Jadi kalau diberi kewenangan yang besar, maka K3 akan sangat besar manfaatnya bagi sivitas akademika. Bahkan kita juga harus melihat bahwa memang K3 itu penting karena ada hak pekerja. Haknya untuk selamat, haknya untuk sehat, dan haknya untuk sejahtera. Kami ini dosen adalah pekerja yang harus dijamin dia harus tetap sehat, selamat, dan sejahtera. Dia juga harus selamat, berangkat, sedang bekerja, dan pulang kerja, dipastiin dia selamat. Dia juga sehat secara badan, mental, dan fisik. Nah ini kita harus harapkan bisa dicapai karena itu haknya mereka. Kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 sebagai kitab pentingnya K3, bukan saya bilang kitab suci, tetapi kitab paling pentingnya sampai hari ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 72 adalah undang-undang yang masih berlaku. Jadi memang tujuannya adalah kita melindungi tenaga kerja, melindungi orang lain yang ada di tempat kerja, dan melindungi sumber-sumber produksi. Artinya kalau di sini apa saja yang bisa dalam proses selama proses pendidikan, maka itu harus dilindungi semuanya. Makanya kemarin kedokteran alhamdulillah untuk arus listrik sama anti petirnya, penangkal petirnya sudah coba dievaluasi dan segera diperbaiki. Pak KTU saya kira semoga sudah tidak ditindaklanjuti hasil audit internal kemarin sebagai temuan yang akhirnya kami tidak jadikan temuan tetapi dengan komitmen disegerakan diselesaikan. Karena itu bagian dari tugas kita untuk melindungi. Ini dasar hukum yang kita pakai memang tahun 70 seperti yang saya bilang tadi, ada PP 50, ada ISO 45 dan ada SMT sekarang ya. Dan kita juga punya peraturan rektor Unhas terkait penerapan K3. Ini ada beberapa bahaya dan risiko yang saya perkenalkan singkat aja ini ya. Artinya begini, di dalam K3 itu terjadinya kecelakaan itu bisa disebabkan karena unsafe act dan unsafe condition ya. Dan kita harus tahu tuh faktor teori tersebut itu memang memungkinkan orang terjadi celaka. Karena disebabkan karena perilakunya dia yang tidak safety atau karena kondisi tempatnya yang tidak selamat. Yang misalkan lantai licin. Makanya kalau lantai yang licin itu harusnya diberi penanda bahwa ini lantai licin. Atau kita harusnya memang kalau kita untuk bagus, sehat, selamat maka kita gunakan sepatu safety. Sehingga kita tidak terslip dan jatuh gitu. Nah, kalau bahaya dan risiko ini ada teorinya, tapi saya tidak terlalu tidak akan jelaskan secara detail di sini. Tetapi saya kasih contoh satu kasus yang sering saya sebut, ikan paus, hiu. Kami nyatakan paus itu adalah bahaya. Tetapi kapan dia menjadi risiko? Apabila kita mendekati dia. Misalkan hiu yang ganas, yang lapar, itu adalah bahaya. Tetapi semakin besar risikonya, ada namanya risk matrix, semakin besar risikonya untuk dimakan hiu apabila mungkin kita luka, apabila kita mendekat,
apabila kita betul-betul akan di saat dia lagi lapar, terus di saat ada darah, di saat kita semakin mendekat dengan hiu yang lagi ganas-ganasnya, maka besar resiko untuk dimakan akan besar. Begitu cara perhitungannya di K3. Jadi ada risk matrixnya. Makanya ada penilaian antara severity dan frekuensi. Nah itu tidak saya jelaskan secara detail. Ini di gedung, mohon teman-teman, potensi terkena adalah bahayanya kita akan kemungkinan terjatuh, tersandung, terpeleset, tersengat listrik ya, kebakaran, gempa bumi. Alhamdulillah di Sulawesi gempa bumi tidak terlihat ya, Sulsel terutama yang kemarin gempa bumi kan di Sulbar, Sulteng ya, mudah-mudahan Sulsel tidak ya, mudah-mudahan. Di kedokteran ada lift, pastiin lift ini betul-betul tetap di maintenance dengan rutin karena ada ada lift di sini di kedokteran. Mohon tim K3 dan Pak KTU untuk memastikan keadaan lift. Karena kalau lift tiba-tiba ada masalah, itu biasa membuat teman-teman takut gitu masuk lift. Dan intinya kan sudah ada, saya lihat kemarin saya coba masuk lift, sudah ada kok sign-sign K3-nya, bagus ya. Dan yang berikutnya adalah ini yang kisah mobil tadi yang tertabrak, terjatuh. Ini saya berharap ini tidak boleh terjadi lagi di mahasiswa kita, para tendik, para dosen. Mohon berkecepatan yang maksimal 30. Para driver yang membawa para pimpinan, dekan, wakil dekan, mohon maksimal 30 dalam kampus. Karena kalau tidak, beliau-beliau adalah aset universitas. Harus dijaga keselamatan beliau. Ini lingkungan hewan berbahaya. Kalau di UI kemarin, ular itu banyak masuk kampus. Sehingga kedokteran kemarin di kampus yang di pintu 2 ya, di gedung A ya. Itu kemarin ada ular ya, sehingga tim tanggap segera turun untuk memastikan ular itu telah diamankan. Karena memang kalau fakta di Universitas Indonesia yang kami kesana kemarin mengecek, memang ular itu hari-hari di ruang kelas ada, di ruang pimpinan kantor, karena memang mereka punya hutan. Dia memang sengaja pelihara, artinya ular itu kalau ditemukan dikembalikan. Sehingga kalaupun dia kembali, jadi dia tim ularnya, tim tangkap ularnya ada. Nah kita sekarang sudah mulai ada muncul ular. Kemarin pernah satu kejadian di peternakan, tapi kan peternakan wajar ya, di tempat yang kandangnya. Tapi kalau yang di kedokteran kemarin sudah mulai ada di gedung A yang di pintu 2, itu artinya kita sudah harus waspada. Berarti ular sudah mulai terganggu ekosistemnya. Sehingga kalau seperti itu maka timnya Pak Nasir yang tim tanggap nanti memastikan ular ini betul-betul bisa ditangani dengan baik. Pohon tumbang, alhamdulillah ini Bu Dekan dan para pimpinan di kedokteran, sementara kami mencoba menawarkan ke Pak Rektor, semoga pohon-pohon dan gedung-gedung kita akan diasuransi. Sehingga apabila Sivitas terkena efek dari gedung yang roboh atau pohon yang tumbang, maka dapat asuransi. Dan ini yang perjuangan yang kami lagi sementara perjuangkan. Semoga itu bisa terrealisasi sehingga kalau ada mobil yang rusak akibat pohon unhas yang jatuh, maka bisa diberikan santunan atau penanganan. Sehingga selain pengecekan pohon telah tim lakukan, tetapi juga jaminan asuransinya sementara kami perjuangkan. Semoga bisa di ACC oleh pimpinan. Masalah sampah, sebenarnya sampah ini setiap duta alhamdulillah telah cleaning service ini hari-hari menanganinya. Tetapi kita juga punya duta bank sampah yang telah dibuat oleh Pak Rektor, punya tim bank sampah yang diketuai oleh dosen teknik. Itu juga saya kira mereka yang memberi tanggung jawab untuk sampah. Sedangkan yang tenggelam tadi dengan adanya kolam, dan yang paling penting adalah di kemahasiswaan terkait dengan kalau mereka KKN, kalau mereka pergi bina akrab atau pergi keluar dari kampus, itu betul-betul dipastiin dia tidak tenggelam atau dia terseret arus. Alhamdulillah kemarin di
KKN Unhas sekarang selalu memanggil K3 untuk memberi edukasi awal bagi seluruh mahasiswa yang mau ber-KKN. Mudah-mudahan nanti KKN profesi juga bisa meniru hal baik, misalkan untuk semua mahasiswa yang akan ber-KKN bisa dipastiin dia telah diedukasi tentang keselamatan ber-KKN. Ini juga event ya, alhamdulillah ini event kayak kemarin Gema Universitas, alhamdulillah Gema kebangsaan yang diinisiasi oleh pimpinan universitas telah mencoba sekarang melibatkan K3 dalam pelaksanaannya. Karena kemungkinan untuk dehidrasi, pingsan, kerusuhan, terjatuh dari panggung itu mungkin terjadi. Sehingga kemarin semua kami membuat tim Gema dari tim K3 di SK-kan oleh Pak Rektor untuk memastikan K3 dilibatkan dalam setiap event untuk memastikan pengecekan supaya panggungnya aman, tidak terjadi kelelahan, pingsan, kerusuhan, itu kita bekerja sama dengan security untuk memastikan keamanan acara. Dan di lab, ini saya kira di kedokteran cukup beberapa labnya yang akan jadi contoh juga yang sementara proses pembangunan tidak boleh ada kebakaran, ledakan, tumpahan bahan kimia ini saya kira harus dipastiin diamankan. Sehingga karena peluang untuk terjadi ledakan itu paling besarnya dari lab. Kalau kita di sini universitas itu kampus, kemungkinan untuk terjadi kebakaran dan ledakan itu karena tumpahan bahan kimia, saya kira ibu para pimpinan yang tahu tentang lab ini risikonya besar. Ini harus kita hindari. Mungkin di kedokteran lebih sedikit peluangnya ketimbang di MIPA. Tetapi di kedokteran walaupun hazard biologis yang ada, tetapi bagaimana itu hazard biologis dipastiin penggunaan masker bagi mahasiswa yang masuk dan para dosen yang ada lagi bekerja dipastiin betul-betul ketat untuk masuk. Apalagi isu sekarang COVID dan sebagainya atau TBC yang saya kira di sini lebih paham lah. Hazard biologis harus dipastiin aman untuk semua. Ini hierarki pengendalian, saya kira ini akan selalu ada di setiap slide untuk mengingatkan di dalam K3 itu ada hierarki pengendalian risiko. Yang paling kurang efektif sebenarnya alat pelindung diri itu. Yang paling efektif itu eliminasi. Tetapi eliminasi ini dia menghilangkan sumber bahaya. Sehingga ini kadang tidak bisa dilakukan. Tetapi kalau mau dilakukan maka inilah yang paling terbaik. Ini hanya pengenalan singkat aja ya. Nah ini beberapa mindset yang keliru. Ada yang mengatakan bahwa dengan adanya K3 akan membuat proses layanan terhambat. Ini mindset yang keliru. K3 itu akan menghabiskan biaya. Benar, terlihat ada biaya-biaya kayak kegiatan ini. Ada pembelian dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat dengan Anda mengeluarkan biaya itu, risiko kebakaran, ledakan tidak akan terjadi. Ada juga yang mengatakan keselamatan itu adalah takdir. Ini mungkin kita sesama muslim paham bahwa takdir itu sudah ditetapkan. Tetapi bagaimana kita berikhtiar. Tidak membiarkan diri kita untuk masuk ke dalam bahaya tadi. Kalau kita sudah tahu ada bahaya, kenapa kita masuk? Kita harus cegah. Dan ini yang paling penting adalah K3 atau keselamatan itu adalah tanggung jawab personal safety. Jadi sekali lagi Ibu pimpinan, para pimpinan di kedokteran, ternyata K3 itu bukan tanggung jawab mereka yang di K3 semata. Tapi tanggung jawab semua. Tanggung jawab pimpinan, tanggung jawab sivitas, tanggung jawab anak buah lah istilahnya. Dimanapun level kita, cleaning service pun harus memiliki jiwa sama. Ingin selamat, ingin sehat, dan bertanggung jawab. Makanya beberapa mitigasi dan pencegahan yang kami tawarkan adalah alhamdulillah kedokteran sebagai contoh tim K3 fakultasnya telah terbentuk dan saya alhamdulillah telah mencoba men-share ke beberapa unit untuk ditiru sebagai contoh baik dalam pembentukan tim K3 fakultas dan peningkatan peran duta K3 juga yang telah di-SK-kan oleh rektor. Prasarana sarana K3, APD, APAR, APAT, kotak P3K, rambu K3 itu mohon diperlengkap ya, kayak di kedokteran APAT-nya ini alat pemadam api tradisional kayak karung goni itu Pak KTU mungkin perlu juga karena itu cenderung mungkin APAR dia tidak tahu cara gunakan sebagian sivitas, tapi kalau karung goni itu kan cenderung mudah. Nah mungkin itu nanti bisa disiapin
Sedangkan APD dan rambu K3 saya kira kedokteran sudah cukup banyak dan tinggal dioptimalkan aja. Dan edukasi seperti sekarang dan seterusnya refresh terus, ini harus selalu dilakukan menjadi kegiatan periodik dan peningkatan personil yang kompeten. Jadi hari ini Bu Dekan dan alhamdulillah Pak WD2 kemarin yang menginisiasi kegiatan ini, saya ingat bahwa oke, untuk basic dulu, tetapi personil yang kompeten itu ke depan kita harus pastiin ada. Di kedokteran misalkan Damkar dan P3K harus sertifikasi Kemenaker. Makanya kayak Pak Nasir ini dia sertifikasi Kemenaker, dan Pak Andi nanti yang kita minta share ilmunya. Sedangkan yang lain yang tersertifikasi BNSP, Badan Standarisasi Nasional. Jadi oleh karenanya kami mencoba tim K3 meningkatkan kompetensi personil K3 di universitas, sehingga dialah yang akan kita harapkan ke depan selalu mengedukasi seluruh sivitas. Saya kira ini adalah kata-kata sebelum terakhir. Workplace safety is everyone's responsibility. Mungkin sedikit banyak orang paham tentang makna ini ya. A safe workplace benefit everyone. Jadi maksud saya tempat kita bekerja ini adalah tanggung jawab kita semua yang aman dan selamat. Kita berharap tempat kerja kita ini kita jaga. Dan tempat kerja yang aman itu untuk kita sendiri kok, untuk semua kita. Untuk manfaat untuk diri kita. Jadi saya berharap kesadaran akan peduli keselamatan ini menjadi hal yang kita betul-betul tidak hanya seperti Bu Dekan bilang tadi, bukan karena akreditasi, bukan karena kita ingin dikatakan baik, bukan. Tapi supaya kita selamat, supaya kita sehat, supaya kita juga pulang di rumah dalam keadaan sehat, senang orang di rumah. Selamat bekerja, selalu ingat safety. Ceroboh itu ya pangkal celaka, aman pangkal selamat. Jika Anda pikir peraturan keselamatan cuma bikin repot, pikirkan repotnya jika Anda mengalami kecelakaan. Demikian mungkin yang saya bisa sampaikan, semoga berkah dan bermanfaat. Terima kasih pada para pimpinan Ibu Dekan secara langsung. Akhirnya ikut, saya cuma minta beliau 5 menit. Ternyata beliau sampai selesai, luar biasa komitmen beliau. Bapak WD1, WD2 hadir, dan Pak KTU dan para manajer, para staf. Ini bukti komitmen pimpinan DFK yang harus Bapak Ibu hargai. Tidak semua pimpinan bisa menunjukkan loyalitas dan komitmen yang tinggi. Bapak Ibu dipimpin oleh orang yang sangat baik menurut saya, dan kenapa kita tidak memberi arti yang besar untuk Fakultas Kedokteran dan Universitas Hasanuddin. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Kalau mungkin ada diskusi mungkin sekalian ya, supaya sebelum beliau pamit. Iya, Ibu Dekan silakan. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya cuma mau mengusulkan untuk data penyakit dosen dan tendik, mohon ditampilkan. Ada tadi tabel yang menunjukkan penyebab, ya itu, yang penyebab yang ada tabel tadi. Yang meninggal, iya. Jadi barangkali untuk penyebab kita harus bisa sepakati bersama. Misalnya karena asam urat, jangan sampai dikatakan asam urat itu yang menjadi penyebab meninggalnya seseorang. Kemudian ada dua yang tumpang tindih, misalnya tulang di pinggang sesak disertai batu, ada TB dan sesak, ada yang juga meninggal hanya karena sesak nafas. Jadi barangkali untuk penyebab kematian ini barangkali di depan ada Prof. Idar, nanti bisa mungkin didiskusikan dulu bahwa Prof. Nini minta jangan dimunculkan ini sebagai penyebab, tidak diminta-minta ini menjadi skala nasional, sehingga kita mungkin akan bisa dikritisi dengan etiologi meninggalnya dengan kata-kata seperti ini. Itu Prof. Lalu. Jadi menurut saya nanti kita perbaiki apakah dia meninggal karena
jantung jadi CHF namanya, meninggal karena sesak karena TBC, maka kita tulis karena TBC. Tapi kalau kita bilang meninggal karena asam urat, secara teori tidak ada orang meninggal karena asam urat. Nanti tambah takut semua nih pegawai. Jadi mungkin ini yang mau diperbaiki menurut saya Prof Lalu, supaya kalau kita menjadi yang terbaik tidak tertutup kemungkinan akan diundang di skala nasional misalnya. Sangat miris rasanya kalau kita mengatakan bahwa penyebab meninggalnya Tendik di Unhas itu karena ada asam urat, dan walaupun 2, 3, 1 tapi itu bermakna buat kami. Iya, makasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Dekan telah mengingatkan. Hilap memang ini kemarin, izin Prof sudah kami tegur sebenarnya tim kami, tetapi saya kebetulan lupa untuk coba. Artinya memang root of cause atau penyebab akar masalah atau penyebab etiologi langsungnya yang menyebabkan kematian. Kayak kemarin kan laka lantas juga dia meninggal memang karena laka lantas, tetapi sebenarnya dia kena serangan jantung waktu itu. Kemarin kayak Tendik di Keuangan. Waktu itu dia kena serangan, akhirnya dia tabrak pohon meninggal. Padahal kalau kita lihat secara kasat mata dia kecelakaan lalu lintas. Padahal serangannya adalah serangan jantung. Nah mungkin ini ada semua tim saya di sini, Prof akan sangat baik dikasih tahu tadi untuk memastikan etiologi ini kita akan masukan dari Prof Hairani tadi akan sangat baik dan insya Allah kita akan perbaiki Prof. Untuk kita akan update dan mengecek tim membuat tim langsung untuk mengedit dan memastikan Prof Idar akan mengecek kepastiannya. Iya. Kalau tidak pun saya bisa bantu. Siap Prof Hairani. Oh ya, alhamdulillah Prof Hairani sudah berkenan membantu karena ini memang kita ingin pastiin kematian itu sebenarnya karena apa. Sehingga tindakan ke depan sustainability-nya apa yang harus kita lakukan kepada sivitas yang cenderung tiba-tiba kok trennya meninggal banyak ini. Bulan Juni ini yang kelihatan sekali Bu Dekan, banyak meninggal dan kita ingin identifikasi apa penyebabnya. Nah ini makanya insya Allah Bu Dekan terima kasih atas keinginan Ibu untuk mau berkenan membantu kami untuk memastikan ini penyebab kematian ini, dan insya Allah kami akan sangat senang dan insya Allah akan konsul akan hal ini. Makasih Bu Dekan. Mungkin ada yang lain? Silakan ya, ada. Ya, terima kasih. Saya Pak Adi dari Departemen Histologi. Histologi ya? Ya, histologi. Mungkin hanya perhatian sedikit bahwa tangga slip yang kita pakai itu karet, kayaknya udah sebagian terkelupas. Mungkin itu perlu perhatian dan sampai teman-teman pada keselip dan jatuh. Kemudian pemasangan kabel-kabel yang tidak terkontrol, tidak bagus kita lihat, yang misalnya di samping Departemen Histologi itu kabelnya itu semrawut sekali, dan beberapa jamaah yang datang ke situ kalau memperhatikan kayaknya ndak terurus itu kabelnya. Kemudian yang perlu perhatian juga adalah lahan-lahan pinggir kita punya tempat itu mungkin perlu perhatian juga, mungkin kurang bersih ya, agak kotor, kemudian selokannya agak berbau. Itu daerah pinggir. Kalau daerah dalam saya rasa luar biasa, sangat baik. Yang pinggir-pinggir aja yang perlu perhatian. Kemudian juga yang terakhir adalah perhatian juga teman-teman kerja kita yang kemarin meninggal. Itu kan pada fisiknya pada bagus semua, tinggi besar, tapi tiba-tiba kita dengar tiba-tiba mati gitu. Teman-teman di kedokteran semua kan kita tahu teman-teman tiba-tiba meninggal, sudah berpakaian mau pergi kerja tiba-tiba mati. Ya itulah yang risiko-risiko itu yang kita tidak tahu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Yang pertama tangga ya, saya kira tangga itu memang antislipnya dicek semua, duta K3 atau tim K3 fakultas mungkin yang diberi peran oleh ketua K3FK mungkin yang telah mendistribusi jobnya, tolong diinspeksi, kan ada jadwal inspeksi setiap pekan, kalau tidak setiap hari minimal 1 kali sepekan cek semua tangga yang
potensial berbahaya. Jadi segera dieksekusi. Saya kira di sini ada Pak KTU akan insya Allah membantu Bapak Ibu untuk penyelesaian akan hal tersebut. Sehingga intinya mungkin dipastiin aja memang bahwa ada beberapa potensi bahaya yang lagi ada dan terkadang memang Pak satu kali kita memberitahu tapi belum diterima, bersabar, ingatkan lagi besok gitu. Terkadang memang itu yang menyebabkan kadang kita loyo ya, artinya pas kita melapor tapi belum direspon. Tetapi kan memang itu tantangan. Sehingga mungkin kita respon lagi, mungkin lagi pimpinan lagi letih, lelah, lagi mikir yang lain, sehingga dia tidak konsentrasi pada saat kita melapor. Sehingga mungkin mudah-mudahan pada saat kita datang besoknya, ingatkan lagi. Karena memang posisi tangga yang tidak safety, unsafe, itu bahaya sekali. Karena kalau sampai kena kepala itu sudahlah. Apa yang akan terjadi pada sivitas. Jadi mohon, apalagi di kedokteran banyak sekali mahasiswa yang luar biasa. Sehingga menurut saya ini betul-betul memang diamankan semua tangga-tangga yang ada. Jadi anti slipnya dipastiin, insya Allah tidak mahal kalau anti slip aja. Sehingga tinggal kemauan aja kita mau eksekusi. Insya Allah mungkin kalau ada tim K3 yang diamanahkan semua dipotret mana tangga-tangga yang tidak safe, maka itu segera dipoto, baru dilaporkan, dibuat laporannya, disampaikan ke Pak KTU, insya Allah Pak KTU akan eksekusi. Begitu juga tentang lingkungan-lingkungan yang tidak safe, tadi banyak semoga bisa laporan-laporan dari tim K3 semoga bisa direspon dengan cepat karena memang kita tidak kepingin setelah ada kecelakaan baru kita tangani. Itu yang tidak benar. Lebih baik kita cegah sebelum potret semua bahaya sehingga apa istilahnya tidak terjadi kecelakaan. Sedangkan yang terkait dengan banyak yang sehat terlihat sehat tapi banyak meninggal, mungkin di sini nanti Ibu Dekan yang bantu jawab saya bahwa terkadang kalau kita lihat selain karena takdir tadi ya bahwa ajal kita telah sampai, tetapi ikhtiar kita sebagai manusia untuk menjaga kesehatan kita, kebugaran kita, kontrol fisik kita dengan baik, tidak cuma fisik ya, mental juga. Karena mental health sekarang kan lagi mulai tren. Jadi psikososial hazard, kalau di K3 itu namanya psikososial hazard, interaksi antara pimpinan, bawahan, staf dengan staf, itu harus bagus. Nah ini memang harus diciptakan situasi yang membuat kenyamanan kerja semakin optimal. Karena kalau itu terjadi insya Allah, kalau kita melihat banyak sekali orang yang mengatakan bahwa karena dia faktor stresnya dia tiba-tiba meninggal. Walau bisawab nanti akan dicek secara crowd of cause oleh Bu Dekan memastikan sebenarnya kematiannya karena apa. Jadi bisa aja fisiknya keren bagus tetapi tiba-tiba kita tidak tahu dia mungkin kena serangan jantung dan sebagainya. Jadi mungkin itu yang bisa saya tanggapi Pak untuk terkait itu. Tetapi insya Allah dengan bukti komitmen pimpinan di kedokteran, saya yakin keluhan Bapak tadi terkait dengan perhatian di lingkungan kerja di Fakultas Kedokteran terutama di histologi mungkin bisa ditangani secepatnya. Dan alhamdulillah hari ini Pak ada semua pimpinan di kedokteran, Bu Dekan, WD2 dan Pak KTU. Semua beliau adalah yang punya kewenangan untuk hal tersebut. Mungkin ada jawaban dari Bu Dekan terkait kematian yang tadi tubuhnya seger tapi kok meninggal. Mungkin perlu diedukasi semua ini sivitas Prof. Iya, terima kasih Prof Lalu. Jadi kematian yang tiba-tiba itu biasa kita sebut sebagai meninggal mendadak. Nampaknya orang nampak sehat tetapi bisa meninggal. Kenapa? Yang pertama itulah pentingnya melakukan medical check up dan itu sudah difasilitasi oleh tingkat universitas. Walaupun tadi dikatakan bahwa dari data yang ada nampaknya Fakultas Kedokteran mempunyai jumlah yang masih sedikit dibandingkan dengan fakultas-fakultas yang lainnya. Kemudian yang kedua tentunya kita harus mengenal apa yang menjadi faktor resiko? Ya orang dengan obesitas, orang yang hipertensi, orang yang diabetes, dan beberapa lagi penyakit-penyakit yang harus kita identifikasi yang kita kenal sebagai faktor resiko. Itu adalah bagian kedua yang penting untuk kita mengetahui ya ajal itu tidak bisa kita tampik.
umur kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana kita bisa mengidentifikasi agar tidak terjadi hal tersebut? Maka langkah-langkah yang seperti medical check up, mengidentifikasi faktor resiko, kemudian mengenal gejala awal. Kenapa hal ini terjadi pada kita? Misalnya, awalnya kita segar bugar, tapi kok sekarang ini saya suka mengantuk ya? Kenapa ya saya gampang mudah lelah? Nah, itu adalah gejala awal yang kadang-kadang orang mungkin berpikir itu biasa-biasa saja. Padahal kita sudah punya rumah sakit Unhas. Kita bisa langsung datang untuk bisa mengatakan saya mau ke dokter. Saya mau ke dokter umum pun boleh, ke UGD. Bahwa kenapa ya? Dalam 3 hari ini bawaan saya mengantuk. Sebelumnya tidak pernah mengantuk. Itu namanya identifikasi awal. Termasuk dengan mudah lelah. Kemudian yang keempat, biasanya kita berharap semua pegawai yang ada mengenal tentang cara melakukan pertolongan pertama. Nah, itu wajib, dan saya rasa juga Prof. Idar dan tim sudah jalan ke beberapa fakultas untuk bisa mengajar, karena saya lihat data di sini beberapa fakultas telah dijalankan untuk mempelajari pertolongan pertama atau kita kenal sebagai CPR dasar. Dan yang terakhir adalah manajemen stres dan emosi. Itu adalah yang paling penting. Kita tidak bisa menampik orang tidak bisa emosi karena sesuatu hal. Ada hal-hal di mana kita tidak bisa menghindari kita harus emosi karena ada yang kita lihat. Tetapi ada namanya manajemen stres dan emosi. Dan semua guideline mengatakan untuk pasien dengan hipertensi, pasien dengan diabetes dan yang lain-lainnya, paling baru adalah memasukkan bagaimana mengelola stres dan emosi. Dan kalau kita mampu mengelola stres dan emosi, katanya itu adalah salah satu cara untuk bisa mencegah meninggal mendadak. Nah, kira-kira seperti itu, simple sebenarnya. Untuk bisa kita pahami kenapa orang meninggal. Meninggal tidak bisa kita sangkal, tidak bisa kita tampik. Itu Tuhan sudah tentukan. Sampai berapa umur kita, sampai berapa bagaimana cara kita meninggal. Tetapi dalam dunia kedokteran kita mengenal waspada terhadap hal tersebut. Dan waspada itu adalah nomor 1 itu yang medical check up. Kenali faktor risiko, deteksi awal keluhan kita, tahu cara pertolongan pertama, dan mengelola stres dan emosi. Kira-kira seperti itu. Kemudian usulan untuk memperbaiki apa yang menjadi laporan tadi, saya berharap semua tendik boleh memasukkan pada masing-masing program studi ataupun departemen, kirim saja kepada WD2, tembusan kepada saya, atau kirim kepada Pak KTU, tembusan kepada WD2 dan saya. Segera kita akan melakukan tindakan untuk prevensi terhadap apa yang kita takutkan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dekan atas bantuan menjawab terkait dengan hal tersebut. Dan saya kira Bapak tadi jelas dengar ya Bu Dekan, insya Allah akan menyelesaikan persoalan yang Bapak khawatirkan. Mungkin ada lagi satu dari Bu Marni, siapa satu lagi? Sebelum kita bergeser. Ya, teman-teman, yang mau bertanya, silahkan. Ayo silakan. Oh, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Rorim. Sebagaimana yang disinggung tadi Bapak Adi tentang kerapian kabel-kabel, ya itu juga satu temuan apa yang disampaikan tim audit beberapa bulan yang lalu. Kita akui kami ini ada tim teknik, tim listrik, kemudian juga ada tim IT. Nah, sama-sama ada peluang buat jaringan atau instalasi atau menarik kabel-kabel. Nah, kadang juga memang kabel-kabel ini ada sumber raut. Nah, itu jadi saya hanya mengingatkan kepada teman-teman di IT supaya bisa pakai sadel atau pakai ducting supaya lebih rapi. Itu sekedar usul saja, mengingatkan kepada teman-teman, termasuk juga listrik. Akan kita rapikan yang memang kabel-kabel yang sering ditemukan berantakan. Saya kira itu saja. Oke, terima kasih Pak. Terkait kabel, alhamdulillah besok ada materi K3 listrik ya. Insya Allah mungkin itu akan spesifik besok dibahas oleh Ibu Andi Wayuni. Nanti besok salah satu dosen di Departemen K3 akan memberi edukasi terkait dengan K3 listrik yang memang ini terkait pengaturan manajemen kabelnya dan sebagainya. Jadi memang saya akui kemarin ini kayak ini kabel-kabel yang berselewaran di mana-mana ini adalah tantangan terberat kita di universitas sebenarnya. Makanya kami sekarang ingin mencoba mengupgrade tim untuk belajar khusus untuk K3 listrik. Karena memang kabel-kabel ini faktanya betul. Di setiap kelas saja, ruang kelas perhatikan. Satu ruang kelas saja itu pasti ada persoalan kabelnya.
Sehingga memang ini menjadi strategi penanganan ke depan untuk kita akan memastikan kabel-kabel ini bisa diamankan. Walaupun sekarang kan secara virtual semua bisa kita sebenarnya digitalisasi, tidak perlu kabel sebenarnya. Cuma terkadang kita masih ada kayak ini kan HDMI saya ini itu harus menarik kabel. Nah ini mungkin tantangan ke depan untuk kita bersama-sama memastikan kabel ini betul-betul dirapikan. Yang paling utama adalah perannya penanggung jawab ruangan sebenarnya. Siapa yang dikasih amanah oleh pimpinan menjadi tanggung jawab di situ harusnya sebelum penggunaan dan sesudah penggunaan, misalkan di awal dan akhir penggunaan diperiksa memang itu Pak. Kabel kalau berselewat tidak bagus pada saat sebelum dirapikan, dipakai, tapi setelah itu dirapikan kembali. Sehingga kalau kebiasaan ini jadi budaya, yakin saya ini selesai ini masalah kabel. Kesadaran di diri kita masing-masing. Jadi penanggung jawab ruangan, Bapak Ibu yang ditugaskan amanah di situ, mohon dengan cara paling gampangnya begitu. Sebelum misalkan atau mau kalau pakai isolasi untuk diikat ke lantainya juga itu bisa juga. Jadi banyak caranya. Kayak kemarin misalkan di rumah sakit kami coba melakukan launching FCU waktu itu, kami betul-betul rapikan kabelnya supaya tidak akan ada resiko para pimpinan waktu itu. Para rektor, wakil rektor dan semua MUIA waktu itu hadir sehingga kami betul-betul mengamankan kabel-kabel yang terpakai. Nah, akhirnya memang hari ini di ruangan ini aja mungkin ini contoh kabel kita harus dirapikan. Begitu juga di ruang kelas nanti. Ini saya kira ini tidak perlu harus terlapor sampai Ibu Dekan kalau ini. Harusnya ini komitmen para penanggung jawab ruangan, tidak usah sampai Pak KTU pun juga tidak usah ini. Minimal Kasubag lah memonitor ini, tim ketiga fakultas mungkin yang bertanggung jawab untuk memastikan ini baik kalau saya. Semangat teman-teman yang berbaju hijau ya, hijau biru ini. Semangatlah. Jadi mungkin demikian dari saya. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan kedokteran, Ibu Dekan, Bapak Wakil Dekan, para manajer, para GPMPR, KTU, Kasubag, Tendik semua yang hadir, mahasiswa kalau ada join di sini, saya dengar ada 3 mahasiswa yang hadir. Terima kasih pada kesempatan pagi hari ini. Semoga ke depan kita menjadi contoh yang baik untuk menjalankan K3 dan bisa hidup sehat dan selamat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof atas penyampaiannya. Semoga penyampaian Prof pada pagi hari ini mendapat berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin Prof untuk laporannya kami silakan. Prof silakan untuk kita foto ulang bersama. Dilepas saja ini yang tadi. Yang tadi mungkin pelatihan basic. Iya, pelatihan basic sebagai laporan ISO. Mari teman-teman silakan ke depan untuk kita foto bersama. Tidak apa-apa, karena ini depan lah. Iya. Oh iya, ketua GPM ternyata. Ayo teman-teman. Tidak lihat ketua GPM. Ayo. Padatkan di belakang, berdiri, padatkan di belakang. Oh. Tapi Bu Dekan tadi mengawali luar biasa di awal. Iya, banyak juga kita sekarang. Iya. Tadi kita kan mulai supaya tepat waktu, yang ini foto jadi banyak. Iya. Ayo cepat Ki, supaya materinya nanti tidak terbuang dalam waktu. Ayo. Ya itu bisa nanti Di belakang masih bisa dipadatkan ya, tabe. tanya luar biasa. Iya, hijau biru. Saya kadang Ya, antara hijau toska. cukup deh. Ya. Anu dulu, normatif dulu.
Ya, K3 yang tadi Prof bagus. Kata-katanya Pak Ibu dekat. Video tadi. Ada. Ya, videonya Bu Dekan tadi. Oh, ini deh. Video tahu. Kalau saya bilang K3 Fakultas Kedokteran UNAS semua begini dan langsung sambung hebat dan smart. Wah, mantap. Sudah pimpinan. K3 Fakultas Kedokteran UNHAS. Hebat dan smart. Kalau sudah pimpinan sudah. Luar biasa. Programnya Prof lalu harus di. Iya, Masya Allah. Terima kasih banyak Prof. Saya. Iya. Silakan Ki Prof. Lalu ajarkan besok Prof ya. Ada kabel colokan, kabelnya tadi. Kabel-kabel colokan. Baik, kita melangkah ke sesi selanjutnya. Dasar lingkungan kerja yang akan insya Allah akan dibawakan oleh Ibu Insinyur Samsuria STMM. Kepada beliau disilahkan dengan hormat.
Iya. Ada. Ku kopi dulu, Dek. Kita WA saja. Oh, ku kirim WA, Dek. Ada di situ kan?